hari ini adalah, bukan hari ini ya, tapi bulan ini lebih tepatnya. Setiap bulan Agustus, setiap tahun itu adalah hari yang spesial buat kita berdua. Bener nggak? Iya benar. Ntar kamu bulan yang lain spesialnya. Enggak bulan ini. Bulan ini kan. Karena apa? Karena di bulan ini tanggal 31 itu adalah anniversary kita. Nah, terus kemarin aku penasaran. Tanggal berapa? Tanggal 30. 31 tuh aku di Trenggalek. Maaf. Dia kan suka kebalik-balik gitu. Tanggal 30 Agustus itu adalah anniversary kita. Dan tahun ini, tahun 2020 itu masuk tahun ke... Oh masih ingat, ke-7. Gimana 7 tahun sama aku, kerasa tertindas nggak? Nggak ya, bahagia ya? Ya alhamdulillah. Ya yes. Kayak nggak tahu aja. Nah kemarin tuh aku juga penasaran. Kira-kira banyak yang pengen tahu nggak? Terus aku buka Q&A atau siapa yang mau nanya di Instagramku. Ternyata banyak yang nanya. So inilah jawabannya. Ada yang nanya gitu ya? Ada. Perasaannya ketemu di pertemuan. Di mana hayo kita bertemu pertama kali? Di acara ini malam kita menggalang dukungan buat Utha Likumahua almarhum. Ya. Jadi pertama kali ketemu. Gimana kesannya? Ya wow. Karena ada aku kan, karena ada aku di sini ya, makanya kamu bilang gitu kan? Enggak sih, memang waktu itu mikirnya udah ada modus belumnya, kayaknya belum sih, belum ada modus, tapi ya mencoba ya kalau diomongin tertarik ya pasti tertarik langsung lah gitu. Okay. Kita kan normal. Kalau aku kesan pertamanya nggak inget karena aku nggak inget kenalan sama Mas Emil. Aku ingetnya pulang-pulang pokoknya manajerku kebetulan kan sama manajernya Mas Emil dulu, so tiba-tiba manajerku bilang nih udah kita pulang, dianterin sama Emil. Di situ baru oh ini Emil gitu. Pas kenalan jabatan tangan pertamanya tuh nggak ingat karena kondisinya tuh crowded banget di sana, banyak orang, jadi salaman cuma salaman oh iya halo gitu aja. Terlupakan. Mohon maaf gitu. Kan Mas Emil ini orangnya bukan terkesan pada pandangan pertama, tapi dia building sedikit lama-lama sampai wow. Yang penting progres ya. Progres. Next. Nah, sebelum menikah apa yang membuat yakin? Iya harus ada dong jawaban itu. Kalau nggak berani ngelamar ya. Yakin karena pertama kita juga yakin bahwa dia ini akan bisa bahagia sama kita kan gitu. Jadi kita yakin bahwa kita bisa membahagiakan dia, artinya visi hidupnya sama. Nah, tapi kamunya sama aku gitu loh Mas, akunya tuh gimana ya justru gitu. Itu kan harus dua pihak gitu. Pertama ya artinya kita yakin bahwa yang membuat dia bahagia, membuat kita bahagia gitu. Asik. Jadi kalau misalnya yang satu pengennya ke sini, satu pengen ke sini kan susah. Gitu. Jadi kita udah satu visi misi ya dari pertama kali pacaran ya. Ya. Oke. Padahal kamu kayak kampanye ya. Ya, kamu sama aku kan bedanya 10 tahun, Mas. Kamu pacarin aku umur aku 17 tahun loh. Kok kamu udah bisa yakin? Oh, enggak pas itu. Oh, enggak pas itu. Iya, berjalan, berprogres. Ya, pas 18 lah ya. Iya sih. Langsung sebelum diambil orang kita langsung amankan. Iya, benar-benar. Iya. Next. Ya karena dapetnya yang begini. Kan gini, answer of all of my questions atau mungkin juga pertanyaan dari semua wanita atau teman-teman perempuan yang lagi pacaran. Pasti kan ada kriteria dari dalam diri sendiri dulu dan juga kriteria dari keluarga besar. Salah satunya adalah mapan. Mapan tuh nggak selalu berhubungan sama finansial, tapi juga secara mental ya. Secara mental tuh mapan. Mapan apa tua? Itu ya, gitu deh. Pokoknya kalau kamu tuh dapat dua-duanya Mas. Karena kamu sudah tua, jadi kamu mapan. Gitu ya kan. Nah terus ya itu dari bibit bebet bobot yang top banget gitu. Jadi pertanyaan dari dalam diri ini, orang bisa nggak ya jadi imam yang bagus gitu, agamanya bagus nggak, dan seterusnya itu udah kejawab. Terus pertanyaan dari keluarga besar kayak bibit bebet bobotnya gimana, terus juga
respect ke orang tuanya dia sendiri gimana dan respect ke calon mertuanya ini gimana gitu. Ya, Dan jujur aja kalau buat mamaku kan orangnya susah sebenarnya diambil hatinya. Nah, cuma dialah yang satu-satunya yang pas mama tahu aku pacaran sama Mas Emil terus kenalan udah lama berhubungan gitu, misalnya lama nggak main ke rumah tuh ditanyain. Kalau yang lain-lain kan nggak ditanyain gitu. ya karena Kamu kita memang harus gigih ke iya, jadi dia tuh lebih getol pendekatannya pas awal-awal PDKT tuh justru ke orang tua gitu. Jadi bukan ke akunya ya iya, tapi nggak segetol dia mengamankan posisi bersama orang tua aku dulu. Strategi udah mah. ya stakeholder management. Enggak sih, bukan. Iyalah, ibunya kok. Ya tentu harus orang tuanya harus ya kita memang akan apa ya kalau jadi anaknya orang tua Iya, juga. dan kamu kan juga harus tahu juga aku dibesarin sama keluarga yang kayak gimana. Karena kan value kita dibesarkan itu mau sampai kita tua pun kan nggak akan berubah ya. Saya dididik keluarga saya kayak gini, Mas Emil juga dididik keluarga kayak gini. Kalau dari situnya aja udah nggak cocok ya, mungkin kamu nyari amannya di situ. Aku pengen tahu dulu nih kalau memang buat masa depan nih kira-kira bakalan cocok nggak gitu. Asik. Itu strategi banget tuh. Aquarius sih. Aku Aquarius tapi ke Pisces juga. Iya benar tadi. Iya. Aku pas banget pergantian Aquarius dan Pisces. Wah, kalau ngomong zodiak itu areanya dia deh. Mas Emil Taurus, keras ya. Kalau Taurus itu keras gitu. Dan mungkin gini, kita itu bisa oke karena sebenarnya kalau untuk kasus kita akhirnya mungkin karena dua-duanya keras gitu kan. Akunya keras, bukan orangnya baik, tapi kalau udah punya mau tuh keras gitu. Nah, apalagi Mas Emil kan Taurus banget ya. Jadi dia kalau sudah ada yang ingin dicapai sama lah kurang lebih gitu. Egonya juga tinggi, kita berdua sama-sama. Nah, mungkin di kasus ini umur menjadi penolong karena gini, Mas Emil tuh udah lewat masa-masanya aku gitu. Dulu aku inget banget Mas Emil, nggak tahu deh inget atau nggak, waktu masih pacaran tuh kan aku pecicilan ya, sampai sekarang aja masih pecicilan dan seterusnya, masih maunya main nongkrong dan lain-lain. Nah Mas Emil tuh dulu pernah bilang ya nggak apa-apa nikmatin aja, aku juga di usia kamu ya memang waktunya nongkrong ya, emang waktunya ini, aku kan udah lewat gitu. Jadi dari situ Ceritanya kita tua banget dulu ya. ya emang kan lumayan bro. Nah itu jadi di situ mungkin jadi penolong. Mas Emil nggak berkutik-kutik dengan duniaku yang masih gitu, dan aku juga nggak ngerti, lebih tepatnya bukan nggak mau ngutik ya tapi nggak ngerti sama dunia Mas Emil kok tua banget gitu. Itu pertama, dan kedua ya kompromis gitu. Nah itu dia salah satunya, kalau kita udah mapan kan bukan mementingkan ego lagi gitu. Jadi Mas Emil banyak ngemong, aku ngalah nggak sih? Aku ngalah nggak? Ya, Ya itu nggak meyakinkan. Lanjut. Yang lebih ngalah pasti Mas Emil. Kalau marahan sampai nggak ngomong berhari-hari nggak bisa. Aku kalau marah harus ngomong dan ngomel gitu marahnya. Betul nggak Mas? Kasian banget. enggak sih, nggak pernah sampai berhari-hari. Nggak pernah berhari-hari. Karena memang walaupun besar marahnya tapi jadi omelin. Maksudnya ngomel gitu, debat jadinya gitu. Oh, dalam banget. Kamu dulu silahkan. Apa yang kamu paling suka? Jadi ngeliat itu langsung. Ada yang bilang kan Arumi itu sosok yang cicilan, ada yang bilang gitu kan. Atau tapi kalau gitu istilah yang dipakai bukan cicilan, periang. Jadi selalu ada positif energi lah, positive vibe itu yang bikin semua masalah kayaknya jadi hilang sih, gitu. Jadi kalau ngelihat tuh rasanya jadi jadi benar-benar ringan, happy lah, gitu benar-benar. Aku apa ya? Ya itu sebenarnya kalau aku Mas Emil tuh justru sosok yang memang ngomongnya, dan kalau dia kebalikan sama aku, kalau aku mungkin perempuan juga dan ya itu pecicilan atau periang itu justru moodnya kan gampang wah sebentar happy terus gampang ke bawah sosial. Aku ini bukan bipolar tapi ya cuma memang
memang sekeluarga tuh aku kayak gitu jadi ekspresif banget. Nah Mas Emil orang yang sangat tenang, orang yang sangat ini, nah mungkin ya itu malah justru pelengkapnya jadinya. Lanjut. Enggak. Definisi romantis kan biasanya memang lebih dari si laki-laki ke perempuannya, ya kan? Jadi inisiatif Kalau aku lebih banyak romantis kayak misalnya kamu muncul dari laki-laki ke pulang perempuan. kerja, Tapi aku gitu loh Mas, gitu. iya. Ya kalau menurut definisi romantis, menurut definisi perhatian ya udah luar biasa. Ay masa, ini tertekan gak ngomongnya? Oh iya enggak. Nah kalau Mas Emil tuh emang nggak romantis secara apa ya, memang yang standar-standar romantis kayak ngasih surprise atau apa gitu, memang nggak terlalu begitu. Kalaupun ngasih, mohon maaf ya Mas, garing. Garing karena kamu you're not that kind of person gitu loh, agak garing. Tapi Mas Emil tuh tipenya bukan orang yang terlalu berembel-embel kayak gitu, dia langsung action orangnya. Tiba-tiba kamu udah, jadi aku misalnya ada pusing atau apa, minta tolong apa gitu, gak banyak ngomong, tiba-tiba udah selesai, dibantuin gitu. Jadi kayak gitu tipe romantisnya, action. Kayak anak ngompol gitu. Oh iya benar, anakku ngompol, aku padahal di sebelahnya dan nggak sadar kalau anaknya ngompol. Dia bangun sendiri, beresin sendiri. Pagi-pagi aku baru tahu loh ini ada ompol, kok aku nggak dibangunin gitu. Nyuci piring, Mas Emil ini jago nyuci piring. Emangnya skill apaan jago nyuci piring? Iya, karena aku paling males nyuci piring. Apalagi sebenarnya waktu saat-saat nggak ada ART itu pas awal-awal nikah kan memang nggak ada ART ya. Kalau nyuci baju, kalau misalnya aku belum males gitu atau gimana, itu pasti kan ada jasa laundry. Tapi kalau nyuci piring tuh karena hal yang paling nggak enak ya, kalau masaknya mungkin masih bisa dinikmatin, tapi kalau nyuci piringnya itu jadi udah kenyang, udah apa, udah males kan. Nah nyuci piringnya itu paling males. Nah Mas Emil jago nyuci piring, ya kan? Ya kan enggak, maksudnya pekerjaan rumah sama ngejemur. Bersedia mencuci piring. Iya, dengan sama penuh ngejemur, dedikasi. Ya kan? Iya waktu jadi hamil. saat-saat iya, apalagi tuh. waktu aku hamil kan apa-apa males banget rasanya tuh, dan nggak ada ART. Jadi semuanya dikerjain sendiri, dan salah satunya pokoknya aku males gitu kalau dulu tuh nyuci piring sama ngejemur gitu, bantuin deh gitu. Masakan, kamu pernah masak apa? Pernah dia pernah masak iya. Ya kayak steak gitu aja, bukan yang masakan yang ribet gitu. Tapi jarang-jarang dimasakin, kan jadi nikmat sama sambal. Tentu saja tidak. Enggak, maksudnya enggak tipe yang kayak gitu, enggak tipe yang aku mau kemana dan lain-lain tuh. Ya udah, nanti ceritanya pas sudah ketemu lagi pas malam gitu. Jadi nggak terlalu repot sama masalah-masalah perintil kecil-kecil gitu, enggak gitu. Awal-awal sama sekali. Iya, ada juga saat-saatnya sih, tapi apa namanya? Karena mungkin kalau udah nikah kan kita tinggal satu rumah, jadi pagi-pagi itu sebelum ngapa-ngapain Mas Emil akan cerita, nanti aku mau kesini gitu, dan aku nanti mau belanja misalnya atau apa gitu. Nah kalau misalnya ada hari-hari dimana yang paginya belum lupa cerita tapi tiba-tiba pengen ke pasar atau kemana, kan nggak aku pengen ke pasar dulu ya atau apa tuh, enggak, nanti ceritanya justru pas udah ketemu lagi malamnya gitu. Awal-awal sih makan hati tahu Mas, karena ini mentang-mentang udah dinikahin, terus kalau pacaran pasti ditanya-tanya kan, tapi kalau pas udah nikah nih mentang-mentang udah dinikahin di rumah, nggak kemana-mana, nggak ditelepon, nggak ditanya ngapain gitu, itu makan hati. Tapi ternyata makin kesini ya memang ternyata orang menikah ya kayak gitu. Nyusurin aku ke Cirebon, Mas Emil. Nyetirin ke perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat ya waktu itu ya, karena dia ada acara di
Jadi ketuker antara Ciamis sama Cilacap. Cimahi. Oh, Jadi Cimahi. manajernya bilang Dikirain itu Cimahi deket. itu kan Bandung tinggal dikit lagi. Ternyata Ciamis perbatasan udah sama Jawa Tengah sama Cilacap kalau nggak salah gitu. Wah, dan subuh-subuh dia udah harus syuting Di Jakarta. ya syuting acara bola live di Jakarta. Jadi dan kita Jam 6 pagi. nggak berani harus nyetir karena supirnya kecapean langsung nyetir bolak-balik. Bukan gak rela ya sampai inget banget, cuman itu kayaknya luar biasa sih rekor Bucin itu bisa banget bolak-balik. sih gitu sampai. Jadi bukannya nggak ikhlas, ikhlas banget lah. Ya, kalau aku hal terbucin yang pernah aku lakukan krik. Kalau menurut aku ya perempuan ketika sudah menikah selain itu melakukan kewajiban, tapi itu juga salah satu hal terbucin loh, karena Ya sebenarnya yang Gini, salah karena satu bucin itu kita meninggalkan semua yang ada di Jakarta, ya. itu saya segala rela kenyamanan. Ya, saya Suaminya harus mundur dari jabatan di BUMN. Gambling istilahnya. Gambling, ikut tinggal di Trenggalek untuk pilkada yang belum tahu hasilnya akan gimana. Bakal Kita menang tinggal atau di enggak, satu nggak kamar tahu. kecil. Di situ kita beli lemari itu lemari ya gambar princess Disney, beli di toko sebelah rumah di sana Trenggalek gitu kan, toko dekat rumah. Terus cuman ada kasur di bawah, kita cuman bertiga sama Keisha ya. Terus aku hamil. Kamarnya juga kecil kok. Kamarnya kecil. Kamar Walaupun kos-kosan, di rumah kos-kosan. Eyang, tapi kita ambil kamar yang kecil aja gitu. Bener-bener kayak kos-kosan. Tapi ya itu perjuangan. Thank you. Tuh, bucin. Nah, Wah, bucinnya kayak gitu. Kalau punya suami yang pinter banget ya enak, tentu saja. Karena kita diskusi mau apa aja tuh, kecuali makeup ya, itu bisa gitu. Dan dapat insight-nya tuh enak gitu. Misalnya juga kayak misalnya kan kadang-kadang kalau kita sekarang kan nggak selalu sama-sama kalau ada acara. Mas Emil punya acara sendiri, aku misalnya punya acara sendiri. Terus dari acara itu namanya juga masuk ke birokrasi kan, aku nggak sekolah dulu, nggak apa dulu, jadi bener-bener langsung nyemplung, jadi banyak hal yang nggak tahu gitu. Walaupun pas udah acara itu, tadi aku bingung loh, ternyata ada gini. Nah, Mas Emil tuh bisa dibilang kayak kamus gitu loh, jadi apa juga tahu gitu, jadi bisa diajak diskusi karena pakai segala Google macam. juga. Enggak lah, emang kamu itu. Kalau aku gimana, Mas? Cantik banget. Kayaknya nggak usah ditanya. Tapi deh. kalau Enak, cantik nggak makin punya tua cantik hilang banget. loh. Ya udah pasti enak. Justru menarik ngomong nggak enaknya. Nggak enaknya kadang-kadang kita juga harus jaga performance kan, harus tetap tampil prima gitu. Tapi ya sama dia kadang-kadang suka dilarang tuh. Nggak bisa sayang, karena kalau misalnya suaminya itu ganteng banget kan, kita perempuan insecure ya. Ini bukan masalah, mohon maaf ya Pak, bukan masalah ini. Soalnya Anda pinter, ganteng, menurut saya ganteng, karirnya bagus, semuanya siapa yang nggak mau? Nanti kan hilang di tengah jalan gimana? Nggak pernah, udah nggak usah. Enggak, soalnya ya itu sih. Tapi maksudnya nggak enaknya lebih kadang-kadang kita bisa insecure juga sih sebenarnya. Ya enggak dong. Iya, apalagi 10 tahun lebih muda. Jadi kita harus selalu Pak, update. Anda laki-laki Pak, Anda mau 15 tahun lebih muda dari Anda juga masih ada Pak. Lanjut. Kalau kencan berdua tuh akhirnya semakin kecil lingkupnya gitu. Kecil lingkupnya misalnya gini, kalau dulu pas Mas Emil juga masih kerja kantoran biasa, aku juga masih dengan kerjaanku biasa gitu, mau liburan, mau kemana itu ya loss aja gitu. Nah kalau sekarang itu jadi lebih banyak yang dipikirin, dan istilahnya apalagi kalau kita liburan kan paling enak yang paling deket ya, which is ya di seluruh Jawa Timur kan besar dan banyak tempat-tempat yang bagus. Mas Emil bilang, aku nih liburan tapi serasa kerja, karena apa yang aku lihat kepalanya nggak kayak bisa lepas gitu. Jadi kalau Iya. pergi ke tempat wisata gitu, akhirnya malah mikirin kerjaan gitu. sektor pariwisata. Ini harus gini nanti. Iya. Dan itu nggak enak. Awal-awalnya kita jalanin ya, coba pengen liburan gitu. Nah, justru malah ketika momen-momen quality time itu tuh malah baru gini, bentar-bentar dia nelpon kepala dinas pariwisata, nelpon kan aku capek banget jadinya. Jadi akhirnya sekarang malah justru ketika momen berdua kita ya cuma aku minta Mas Emil, ayo kan selama sekarang punya kerjaan yang seperti ini, supir tuh hampir 24 jam ada, sehingga nggak pernah lagi sini nak
sehingga tuh nggak pernah lagi disetirin sama Mas Emil kayak zaman pacaran gitu. Jadi momen berduanya malah justru cuman kayak ayo Mas jalan berdua, Mas Emil yang nyetir keliling-keliling. Oh iya, sampai Surabaya. karena itu kadang-kadang kita lupa pom bensin di mana. Jadi waktu itu nyetir sendiri, terus pom bensinnya nggak Lupa tahu isi di mana. bensin. Iya, Terus jadi nyari bensin, kita saking buka Google Map. sampai harus ngecek di Google Map di mana pom bensin buat isi bensin. Ya, bukan nasihat ya, mungkin lebih ke apa? Waktu kita awal-awal lagi memutuskan mau maju pilkada atau enggak, sebenarnya terus terang saat itu ada wacana untuk maju di satu daerah yang lain dari Trenggalek Dan gitu. lebih dekat juga Dan dari- sedang ada tekanan yang luar biasa juga untuk saya maju di situ. Tapi kemudian dia ngomong kalau untuk pengabdian kepada masyarakat, politik ini kan dunia yang benar-benar berat. Bahkan ada yang bilang politik ini dunia yang ya berat, kemudian juga kadang makan hatinya luar biasa. Kita akan punya musuh dan sebagainya katanya kalau di politik, walaupun saya nggak tahu sih benar nggak ya. Cuman kalau emang kita sudah harus keluar dari jalur profesional dulu untuk sementara waktu masuk politik, akan lebih bermakna kalau itu kita ngabdi bener untuk masyarakat di desa gitu. Jadi untuk masyarakat di desa yang lebih tentunya membutuhkan leadership kita gitu. Jadi dan itu sampai sekarang masih masih bener-bener itu artinya prinsip yang bikin mantep untuk maju di Trenggalek dulu. Iya saya Iya kalau dari aku nasehat yang pernah menyentuh sih, awalnya sih nggak terlalu menyentuh karena oke ya cuma nasehat aja, tapi ketika dijalanin terus mulai punya kerjaan sendiri dan lain-lain ternyata ini ternyata bener juga gitu, dan itu bisa diimplementasikan ke siapapun dengan background apapun gitu. Ya salah satunya adalah ini, kita jangan pernah ketemu orang pada saat kita butuh. Kita ketemu orang ya untuk ketemu orang aja. Kita ketemu orang untuk menjalin silaturahmi aja. Karena kita nggak pernah tahu di ke depan tuh kita mau butuh atau enggak sama orang tersebut. Jangan kita ketemu orang karena kita ada butuhnya, tapi jalin silaturahmi dan hubungan itu lebih dulu gitu. Nah itu ternyata jadi dasar apa namanya yang luar biasa gitu buat kita, mungkin teman-teman juga dengan background apapun. Nah jadi ada juga yang satu hal lagi yang berkesan banget tentang Mas Emil itu, sebenarnya keras banget sih pada prinsipnya, tapi aku senang kalau dia keras pada hal yang seperti ini gitu. Jadi pada saat kampanye, posisinya kan Mas Emil itu minta data semua, data-data yang real di Trenggalek, karena pada saat itu Mas Emil juga masih menjabat sebagai bupati, pasti kan akan diserang mengenai di Trenggalek itu seperti ini. Nah ada satu data, aku tuh lupa tentang apa, datanya itu ternyata salah. Jadi data yang dikasih itu data dengan kemungkinan yang bagus gitu loh. Jadi ini seakan-akan Mas Emil kerjanya bagus banget gitu. Tapi ketika pas dicek real time-nya lagi, salah input. Jadi angkanya tuh salah input gitu. Aslinya tuh bukan, misalnya aku lupa apa tentang kemiskinan atau apa gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi masih ada beberapa problem yang lain gitu yang aslinya. Terus Mas Emil bilang, kalau secara politik saya bisa menggunakan dan saya menyalahkan kepala dinas atau tim dari dinas saja yang mengasih saya input yang salah gitu. Dan saya bisa pakai data yang lebih menguntungkan nama saya gitu. Jadi walaupun itu nggak asli. Cuman Mas Emil bilang, tapi kalau saya kayak gitu nanti saya harus bertanggungjawabkan di dalam kubur. Jadi, enggak, itu waktu pilihan gubernur. Karena isu itu dipakai, saya dapat briefing kalau sebenarnya nggak ada isu, oke, saya udah bikin statement, ternyata enggak, dan akhirnya ya ternyata bisa masih aja, ada problem gitu. ternyata bisa aja angka itu tetap diikutin karena itu bukan hal yang gede. Tapi buat saya, kalau saya mengizinkan mereka pakai data yang nggak akurat, ya saya nggak mana itu dari situ aja. Iya, dari situ aja. Dan resikonya bisa aja mempengaruhi suara di pilgub gitu ya. Iya, dan pada saat itu secara politis itu nggak bagus gitu. Kalau misalnya kamu punya kesempatan kecil untuk bisa nama kamu lebih bagus daripada
lebih bagus gitu, kadang-kadang dihalalin aja walaupun itu mungkin caranya nggak halal. Dan itu Mas Emil nggak bisa, kalau saya mau punya jabatan seperti ini caranya aja nggak halal, nggak bener gitu, saya tahu ini nggak bener terus saya masih jalanin aja, mau jadi apa gitu, sedangkan kita harus amanah untuk melayani masyarakat. Dan satu lagi, dia ini jadi benteng yang paling penting untuk kita tetap on track. Jadi saya bentengnya loh. sejauh ini benar-benar memang justru kekuatan untuk tetap tenang gitu ya. Kadang-kadang di politik bukan untuk kesenangan pribadi ya, tapi kadang-kadang godaan untuk tidak sesuai track itu kadang-kadang lebih kepada kepentingan politik, untuk melanggengkan politik dan sebagainya. Tapi dia yang ingetin, pokoknya apapun masa depan kita, dia akan tetap ikut selama prinsipnya dijaga. Jadi itu yang bikin kita tenang. Karena ego saya terlalu tinggi. Aku egonya. Aku nikahin Mas Emil karena dia orang dengan PhD termuda se-Asia pada saat dia dapat. Terus juga pintar, punya prinsip. Gajinya juga nggak kecil waktu sebelum menjadi istilahnya udah mapan banget gitu loh. Nah dulu aja tuh bisa dan malah sangat jauh dari hal-hal yang menjebloskan kita. Nah sekarang kenapa harus kita punya kesempatan kayak gitu, kenapa kita harus ngebela pakai hal-hal yang nggak benar, padahal kita udah bisa dapet yang lebih besar dengan cara yang jauh lebih aman. Iya kan, nggak Lebih amanah dan lebih ini, jadi mungkin egonya. Nah terakhir tuh tadi menjawab gimana caranya mempertahankan long last-nya hubungan kita. Saya juga nggak nyangka ini sudah 7 tahun Mas. Nah itu mungkin kalau dari aku yang pertama adalah ya udah sih, toleransi aja gitu. Ego. Karena ya udah gini, kita harus ya maksudnya itu susah sih adaptasinya memang, karena kan ketika menikah nih lagi euforianya tuh kan kita, wah kamu adalah aku adalah kamu, cela gitu kan. Tapi kita sadar at the end of the day, atau minimal aku sadar at the end of the day, bahwa kita kan orang yang berbeda, dididik dari kecil dan dibesarkan oleh orang tua kita tuh dengan cara yang berbeda, sehingga karakter kita aja berbeda gitu. Kita sama adik kita yang lahir dari satu rahim sama gitu aja bisa nggak cocok kan, apalagi dia yang entah dari mana ya kan. Dan itu value semua udah berbeda. Jadi ya udah toleransi aja semua selama prinsipnya. Yang paling penting itu prinsipnya itu kita berdua sama, mau caranya kayak gimana dan lain-lain tuh ya nggak usah dikomplainin gitu. Jadi ya udah toleransi. Dan ya udah, kalau masalah nggak cocok, nggak ada yang cocok sebenarnya. Semua orang ya Mas, ya dicocok-cocokin aja gitu. Kalau aku nggak suka sama Mas Emil juga saya punya listnya. Oh aku nggak suka ini, nggak suka ini. Kalau mau ya dibilang gitu loh, Mas aku nggak suka kamu gini. Tapi jangan pernah harap untuk berubah. Karena Mas Emil seperti itu dan saya juga begitu. Pasti dia list saya lebih panjang lagi, ya kan? Enggak. Jadi dia nggak berani. Listnya lebih panjang lagi. Jadi yang penting Mas Emil tahu, aku tahu. Jadi akhirnya kita berdua udah tanpa harus menuntut untuk berubah. Kita tahu, oh menghargai ini. Mas Emil nggak suka kalau aku kayak gini, ya jangan bukan Mas Emil gitu. Long lasting. Mungkin kata kuncinya tadi, jangan gengsi, jangan ego gitu. Jadi kalau ada satu hal yang kita nggak happy, coba pikirin bahwa kita sebenarnya salah. Kita bisa aja salah dan ya udah jangan sungkan-sungkan untuk buka komunikasi, minta maaf. Ya diem-dieman, mungkin makanya karena nggak ada kejadian di mana diem-dieman lebih dari sampai berhari-hari tuh menolong sekali sih kayaknya. Oh kalau misalnya nggak diem-dieman karena nggak sampai berhari-hari itu bukan karena gimana Mas, itu karena kita kalau berantem ya kita debatin aja sampai puas. Ya, mendingan ya kan? Begitu daripada. Mendingan kayak gitu daripada ini. Aku tidur nggak bisa kalau nggak puas, kalau kita marah, kalau ada yang dipikirin terus nggak dikeluarin nggak puas gitu. Walaupun ya itu kita juga harus tahu sampai titik mana kita harus bisa kontrol ya gitu, nggak sampai ini gitu. Jadi aduh kasian ya nih orang. Dan dia kalau kita lagi berdebat kan udah tahu lah pasti siapa yang paling banyak diem dan yang minta maaf duluan siapa. Yang mana emang yang maaf duluan ya? Ya inilah. Walaupun dia merasa bersalah atau nggak ngerasa bersalah, itu tipsnya. Untuk para laki-laki udah minta maaf aja dulu udah. Dia kalau udah tenang baru bisa mikir, oh ya dia kan juga nggak salah, nggak gitu loh. Jadi Mas Emil ya udah maaf udah lega habis itu udah jernih pikirannya. Padahal aku yang salah loh itu. Gitu kadang-kadang. Selamat ya, kasihan.
Ya kita hobinya memang sederhana banget sih sebenarnya, nonton Ya cari film momen berdua, jadi akhirnya kita nggak berdua. bisa. Kadang apa ya sebenarnya itu tadi nyetir berdua Ya keliling-keliling. kita harus mencari romantis versi kita sendiri, karena nggak bisa kita copy yang orang lain punya sama kita, karena sistem yang terjadi di kehidupan kita masing-masing itu beda. Jadi ya harus cari romantis versi kitanya sendiri. Kadang-kadang gantiin dia jaga anak aja buat dia udah Nah, gitu udah beda gitu. Nah, kayak aku waktu itu mas aku pengen ke Bali tapi nggak ngajak anak-anak, nggak ngajak Mas Emil, jadi cuma sama adekku aja gitu. Kayak karena semenjak menikah kan aku nggak pernah pergi sendiri tanpa Mas Emil atau tanpa anak-anak gitu. Jadi kok pengen rasain gitu 3 hari. Terus dibolehin, ya udah nggak apa-apa katanya. Terus nyantai aja gitu, ya udah mau di mana gini. Malah difasilitasi gitu langsung. Oh, aku bilang, nah itu versi romantis. romantisnya malah dibiarin kita nggak ada tuh romantis buat dia, nggak apa-apa lah. Nah itu sekian dari banyak pertanyaan yang udah kita pilih untuk kita jawab. Mudah-mudahan bisa ngebantu, bisa kasih inspirasi juga. Tungguin episode selanjutnya karena bulan ini adalah bulan spesial khusus tentang anniversary kita. Oh ada lagi ya? Ada!